yang sangat singkat ini mudah-mudahan bagian daripada bukti kita untuk sedikit peduli dari kepedulian yang banyak yang dilakukan oleh rakyat Mesir. Saya ingin menceritakan peran apa yang bisa kita lakukan setelah kita mengetahui apa yang terjadi di Mesir tadi. Mungkin sebelumnya saya ingin menceritakan pada saat bulan September yang lalu ketika Gaza diserang, dan itu keberangkatan saya yang kedua kali ya. Semua teman ibu yang hadir di sini juga terlibat pada saat penggalangan dana. Dan jujur saja 5 hari di bulan Maret 2012 saya ada di bumi Gaza, itu memberikan tamparan yang cukup menyadarkan saya sebagai seorang muslimah. Saya malu betul, saya punya kekayaan yang namanya kemerdekaan. Saya sebagai seorang muslim banyak kenikmatan yang tidak terjajah, tapi saya hanya sebagai casing, ibadah saya defisit. Kontribusi saya juga setengah hati terhadap perjuangan dakwah ini. Jujur saja pada saat bulan Maret ketika saya kembali ke Jakarta, pendidikan lapangan yang betul-betul menyadarkan saya untuk memperbaiki hubungan saya lebih baik dengan Allah, memperbaiki hubungan saya lebih baik terhadap Al-Quran, dan memperbaiki hubungan saya lebih baik untuk umat tentunya. Bulan September, ternyata Gaza yang sangat saya cintai, saya suka mengistilahkan keteladanan yang berserakan. Saya hanya 5 hari itu seperti 5 tahun saya ada di sana. Ternyata digempur kembali. Saya tahu banget itu adalah negeri para penghafal Quran. Mereka adalah orang-orang yang soleh. 5 hari saya di sana tidak ada pengemis satupun, sementara rumah mereka diratakan. Dengan izin Allah bulan September saya hanya berdoa Allah izinkannya saya untuk datang kedua kali. Dan ketika panitia menanyakan Bu Nur dari Adara akan membawa dana berapa, di kas kita sudah habis karena gerakan 1000 per hari yang kita bawa bulan Maret itu 1 miliar sudah kita serahkan langsung. Saya spontan mengatakan karena rasa syukur saya akan bawa 1 miliar. Saya dikasih waktu 1 pekan dengan teman-teman di Adara, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 1 pekan kita bisa terkumpul 1,5 M. Saya langsung dengan Bu Maya yang membawa, dan semua rekaman itu kita serahkan langsung. Saya ingin mengatakan ibu-ibu sekalian bahwa yang membutuhkan perjuangan Mesir, perjuangan Gaza adalah kita, bukan mereka. Rakyat Mesir sudah mampu menghadirkan ketulusan, rakyat Mesir sudah mampu menghadirkan sebaik-baik perjuangan, tinggal kita sebetulnya. Jadi Allah memperpanjang perjuangan di Mesir itu adalah agar mengetuk nurani kemanusiaan kita. Saya yakin bahwa waktu, saya suka mengatakan kita tidak punya dana, tapi kita punya waktu, kita punya jaringan, kita punya kemampuan apa saja. Nah ini kita bisa manfaatkan untuk meninggalkan jejak-jejak perjuangan kita bersama rakyat Mesir begitu. Saya suka mengatakan kepedulian kita itu bukan hanya untuk Mesir, Gaza, bahkan di Indonesia pun kita memiliki kepedulian. Kalau kita boleh bertanya pada diri kita sendiri, mungkin seumur hidup kita, porsi yang kita berikan untuk dunia Islam mungkin berapa persen dari yang Allah berikan pada diri kita. Jadi salah besar kalau kita menganggap kita tidak peduli dengan urusan dalam negeri. Dan saya ingin mengatakan kepada ibu semua untuk merekayasa akhir kematian kita, husnul khatimah atau syahid fisabilillah, itu tidak gratis. Ada perjuangan dari diri kita harus memiliki struktur ruhiyah. Ada kita perlu doping kesolehan dari kerja-kerja sosial kita. Karena kemaksiatan itu merajalela. Pada saat kita menyibuki diri kita urusan-urusan akhirat, maka kita insya Allah tidak akan disibuki oleh urusan-urusan dunia dan kemaksiatan. Inilah yang melandasi saya dan ibu-ibu yang terlibat dalam kepanitiaan acara ini. Tidak ada sedikit pun kepentingan politik atau apapun. Bahkan kita menyebutnya adalah kita ingin memberikan sedikit senyum terhadap rakyat Mesir. 1 miliar itu belum seberapa. 6.000 orang yang dibantai itu, yang syahid, 70 keluarga.
Kita ingin satu keluarga itu bisa kita berikan 15 juta saja. Itu satu hal yang bisa kita inikan. Jadi sekali lagi, peran apa yang mesti kita lakukan? Saya pikir ayatnya sudah kita pahami karena waktu kita sangat terbatas. Yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang meringankan suatu penderitaan dari seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan beban penderitaannya di akhirat. Siapa yang memudahkan kesusahan orang di dunia, Allah akan memudahkan kesusahannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya jika ia menolong saudaranya. Saya pikir ini adalah dalil-dalil yang sebetulnya sebagai dasar banyak sekali ayat-ayat, tapi yang sebetulnya adalah yang kita bisa minta fatwa adalah kepada surplus ruhiyah kita. Saat kita mendekati Allah, saat kita memiliki pemahaman yang luas, maka gerakan itu bisa jadi lebih dari yang digambarkan dalam hadis ini. Jadi singkat ibu-ibu sekalian, karena saya bersyukur sekali perwakilan dari 25 ormas bisa hadir, ya, Dr. Aziza sebagai ketua presidiumnya, dari pimpinan majelis taklim, daripada semua muslimah-muslimah yang punya kepedulian. Dan saya yakin ini hanya sebagai start awal, dan setelah ini kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memahami persoalan yang sebenarnya yang terjadi di Mesir. Ini bagian yang kita sajikan. Sebab pemahaman ini yang membuat kita berangkat tidak setengah hati, bergerak tidak setengah hati, dan kita berangkat dari hati nurani. Jadi kalau sudah yang menggerakkan ketulusan dan hati nurani, rasa-rasanya kerja kita juga jauh lebih baik insya Allah. Yang kedua adalah menyebarluaskan kesulitan dan penderitaan yang dihadapi rakyat Mesir dengan mensosialisasikannya. Saya selalu mengulang-ulang bahwa kisahnya Prita yang terzalimi itu awalnya dia hanya sekedar curhat begitu ya. Tapi ketika curhatnya tentang malpraktek yang dialaminya itu belum didengar sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi ketika itu disampaikan ke semua halayak melalui milis, melalui sosial media dan segala macam hal, semua orang seluruh Indonesia memahami bahwa Prita terzalimi. Nah, ini yang tugas kita adalah membawa pesan. Boleh saya katakan bahwa kita berhadapan dengan info-info yang bisa jadi simpang siur. Menyebarluaskan ini sampai orang memahami bahwa memang kondisi di Mesir dalam kondisi terzalimi. Kita perlu menyelamatkan bagaimana nilai-nilai kebaikan itu tetap hadir di sana. Nah, makanya ketika berita itu sudah semua orang berita tentang berita malpraktek itu sampai ke seluruh Indonesia, muncullah yang ketiga, penggalangan dana. Namanya koin untuk berita. Bisa dibayangkan relawan-relawan berita itu mengadakan penggalangan dana dalam waktu 2 pekan terkumpul 1 miliar. Saya ingin mengatakan jutaan bahkan ribuan berita di bumi umat Islam yang ada di seluruh dunia ini, mereka dizalimi, disiksa bukan karena kesalahan, tapi karena keistiqomahannya di jalan yang benar. Oleh karena itu, kita dari panitia ini menggunakan banyak cara yang kita lakukan untuk penggalangan dana. Target kita minimal 1M bisa kita raih, dan 70 keluarga para syuhada itu bisa kita bantu. Per satu keluarga itu adalah 15 juta. Dan ini kita lakukan melalui jalur SMS pada teman-teman yang betul-betul punya ruh kepedulian. Dan acara ini Ibu bisa menulis komitmen, gak mesti harus hari ini Ibu sekalian. Dan berapapun, baik Ibu atas nama pribadi, baik Ibu atas nama lembaga, percayalah bahwa rekapan Allah tidak akan pernah ketukar. Kita ingin meninggalkan jejak-jejak perjuangan, jejak-jejak keberkahan di bumi Mesir. Dan sekali lagi, saat kita peduli dengan Suriah dan Mesir, dengan Palestina, adalah karena kita peduli kedua negara itulah maka kita mempedulikan yang pertama kali adalah Mesir dalam kondisi saat ini. Walaupun semangat kita untuk memperjuangkan Al-Aqsa tidak akan pernah berhenti begitu. Dan yang keempat adalah mendoakan terus-menerus. Ini contoh saja, sebetulnya banyak sekali adab-adab doa itu dilakukan dengan wudu, ya, dengan di waktu sepertiga malam, kemudian dalam kondisi berpuasa. Maknanya apa Ibu sekalian? Kita ingin berdoa tidak dengan tanpa ruh. Kita berdoa ingin dengan ruh. Kita tidak ingin hambatan doa tidak dijabah karena kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi saya ingin mengatakan pada saat kita mempedulikan perjuangan
Mesir, sedang sebetulnya adalah kita sedang memperjuangkan kesolehan pribadi kita. Karena mau tidak mau, doa itu diijabah saat kita memiliki surplus ruhiyah. Kita harus akrab dengan tahajud, kita harus harmonis dengan Al-Quran. Nah ini kita harapkan, saya suka mengatakan ketika kita bergelut dalam dunia perjuangan ini, sebetulnya kita sedang memperjuangkan kesolehan diri kita. Sebab doa-doa yang diijabah itu tidak hanya sekedar sebatas lisan begitu. Oleh karena itu, doa ini akan menjadi pengaruh yang luar biasa saat kita melakukannya dengan kesungguhan. Saya berulang-ulang mengatakan dimanapun saya berada, dan mungkin saat ini saya menceritakan tentang Gaza itu sudah 200-250 kali saya menyampaikan. Tapi setiap saya menceritakan tentang kesolehan mereka, ketangguhan mereka itu, air mata saya tidak pernah bisa berhenti. Saya menyimpulkan ketika kita bicara soal orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membicarakannya saja memperoleh keberkahan, sampai lagi memperjuangkannya. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, saat kita membantu kesulitan yang biasa saja, satu kesulitan Allah akan membantu ribuan kesulitan yang kita hadapi. Sampai lagi kesulitan yang dihadapi adalah kaitannya dengan kezaliman. Percayalah, kita tidak perlu merasa setengah hati memberikan kontribusi dalam perjuangan di jalan dakwah. Sebab kaidahnya, kalau kita betul-betul memberikan kontribusi tidak perhitungan, Allah pun tidak akan pernah perhitungan memberikan kontribusi buat kita. Dan kita butuh penjagaan. Sebab meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan mati syahid itu tidak bisa tanpa ada istiqomah. Kita perlu penguatan, tidak hanya hablum minallah kita, tapi aktivitas sosial kita, aktivitas kemasyarakatan kita. Dari acara ini pun kita akan merencanakan bukan hanya solidaritas muslimah Indonesia untuk Mesir, tapi kita suatu saat akan mengadakan acara solidaritas muslimah untuk Indonesia. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa banyak mengaji. Masih banyak saudara-saudara kita yang perlu dikenyangkan perutnya, yang perlu dicerdaskan pendidikannya, agar dia bisa sama-sama merasakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Keindahan Islam, ketentraman beribadah, kita harus sentuh mereka dengan mengenyangkan perutnya dan mencerdaskan pikirannya. Jadi hati kita Allah sudah siapkan untuk memberikan kepedulian untuk diri, keluarga, dan umat. Tidak dibatasi hanya sekedar lokal. Saya pikir ini Ibu sekalian, kalau Ibu, Bapak sekalian kita mau mengadakan, kita akan siapkan tim yang untuk menyampaikan baik itu soal Mesir maupun soal Palestina, dan yang akan waktu yang mungkin terdekat setelah Mesir ini kita juga akan melakukan untuk Indonesia. Mudah-mudahan kita ingin menepis bahwa kepedulian kita, ruh kepedulian kita itu bukan hanya untuk dibatasi oleh negara tertentu, tapi siapapun dia, ketika dia belum kembali ke jalan yang benar, kita harus selamatkan dengan cara apapun. Dan dakwah kita kali ini tidak hanya cukup dengan majelis taklim, dengan ceramah-ceramah, kita harus ada kerja-kerja nyata yang bisa mengajak mereka menjalankan Islam dengan baik. Lebih kurangnya demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.